Create by MRY. Wabarakatuh. Pada teman kali ini kita membahas, mendengar dan meminta pendapat rekan sejawat tentang terhadap kasus Bu Tati, di mana Bu Tati ini adalah seorang guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja kita yang sama-sama mengajar di kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Bu Tati pun persis di sebelah ruang kelas Anda. Bu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat bagus. Sebagian murid takut dan sebagian lagi menyesuaikan diri. Kepala sekolah dan orang tua murid juga sangat menghargai Bu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk mendengar suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya yang tetap mengajar seperti biasa. Namun bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas, Bu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar terhadap temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Sekarang kita diminta untuk menanyakan pendapat terhadap rekan-rekan apa yang dilakukan, dan apakah guru lain harus menginterupsi terhadap Bu Tati yang memiliki wewenangnya dari kelas yang dipimpinnya. Kemudian dalam kondisi ini apa yang bisa Anda lakukan? Apakah guru lain menginterupsi Bu Tati? Mengapa dan bagaimana? Kita lihat pemaparan dari rekan-rekan sebagai berikut. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dalam kasus ini, saya melihat dan menurut saya langsung menjumpai anaknya dan menanyakan apa masalahnya, kenapa anak ini sampai di luar dan dihukum. Setelah itu saya juga berikan sedikit gambaran bahwa karakter guru itu berbeda-beda. Nah, sebenarnya ibu yang memberikan hukuman itu sebenarnya bagus untuk kamu juga. Nah, seharusnya kita patuh terhadap apa yang diberikan oleh guru. Apapun tugas yang diberikan oleh guru itu kita kerjakan. Setelah itu mungkin saya menjumpai gurunya dengan empat mata, menanyakan masalah anak ini. Saya memang salut dengan guru ini, disiplin, penuh dedikasi, bertanggung jawab. Tapi saya berikan juga saran kepada guru ini, menghukum anak tidaklah secara fisik, itu tidak baik bagi anak. Sebaiknya hukuman itu berupa pembelajaran supaya anak kita mentalnya tidak kena dan dia akan tetap bersemangat lagi belajar. Saya kira cukup sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dipanggil guru yang bersangkutan.
bersangkutan setelah jam atau di dalam jam pembelajarannya kita berdiskusi dengan dia, terus apa tanggapannya tentang menghukum anak seperti itu, apa sih yang ada dalam pikiran dan perasaannya tentang menghukum anak seperti itu, karena kita nggak bisa langsung menasihatinya kan. Kalau dia dinasihati pasti dia akan marah ke kita. Jadi kita rubah cara berpikirnya berangsur-angsur, kita panggil, kita beri penjelasan bahwa anak itu udah kesakitan, kayaknya udah kepanasan ya, apakah ada bentuk hukuman yang lebih baik daripada itu, hukuman yang tegas dan mendidik gitu, bukan itu kan bentuknya itu mempermalukan siswa kan, mempermalukan siswa, dan itu lama akan terpendam dalam memorinya kalau kita permalukan seperti itu. Iya. Jadi selain mengajak diskusi dengan guru tadi terhadap siswa ini, ada yang mau diapakan? Terhadap siswa, kalau saya sebagai guru bidang konseling itu memanggil, melakukan intervensi dalam konseling, apa sih yang dilakukan, apa sih permasalahannya, itu anak tersebut diberi juga pemahaman untuk yang dia lakukan. Itu ada beberapa ya, tentu ada penyebab dia dihukum oleh guru ya, tentu ada penyebab dia dihukum oleh guru, sehingga kita harus memberi awareness, kesadaran bahwa dia juga salah ya, ada kesalahan gitu. Itu yang perlu dilakukan. Oke. Lagi yang lain ya, itu aja. Ya, agak besar suara sedikit. Ya dipanggil guru yang bersangkutan setelah jam atau di dalam jam pembelajarannya kita berdiskusi dengan dia, terus apa tanggapannya tentang menghukum anak seperti itu, apa sih yang ada dalam pikiran dan perasaannya tentang menghukum anak seperti itu, karena kita nggak bisa langsung menasihatinya kan. Kalau dia dinasihati pasti dia akan marah ke kita. Jadi kita rubah cara berpikirnya berangsur-angsur, kita panggil, kita beri penjelasan bahwa anak itu udah kesakitan, kayaknya udah kepanasan ya, apakah ada bentuk hukuman yang lebih baik daripada itu, hukuman yang tegas dan mendidik gitu, bukan itu kan bentuknya itu mempermalukan siswa kan, mempermalukan siswa, dan itu lama akan terpendam dalam memorinya kalau kita permalukan seperti itu. Iya. Jadi selain mengajak diskusi dengan guru tadi terhadap siswa ini, ada yang mau diapakan? Terhadap siswa, kalau saya sebagai guru bidang konseling itu memanggil, melakukan intervensi dalam konseling, apa sih yang dilakukan, apa sih permasalahannya, itu anak tersebut diberi juga pemahaman untuk yang dia lakukan. Itu ada beberapa ya, tentu ada penyebab dia dihukum oleh guru ya, tentu ada penyebab dia dihukum oleh guru, sehingga kita harus memberi awareness, kesadaran bahwa dia juga salah ya, ada kesalahan gitu. Itu yang perlu dilakukan. Oke. Lagi yang lain ya, itu aja. Suara tangisan melihat siswa tersebut yang berkutik di depan kelasnya, kita tidak bisa pula ke siswa itu memvonis dia. Kita harus tanya dulu kepada guru yang bersangkutan apa permasalahan yang dialami oleh anak tersebut, karena bagaimanapun juga siswa itu di bawah bimbingan dari guru tersebut. Nah, kemudian baru kita tanyakan kepada guru itu apa masalah-masalah yang dialami oleh siswa. Nah, terus baru mungkin kita memberikan pendekatan juga kepada siswa tersebut. Mungkin ada alasan-alasan tertentu yang dia berbuat kesalahan dengan ibu tersebut. Nah, itu. Selesai itu.
Dan mungkin juga kita bisa memberikan solusi kepada Ibu Tati, nah, bahwa dengan kasus yang dialaminya dengan siswa yang masih di kelas 5, mungkin kita bisa memberikan solusi. Tidak harusnya seperti itu. Berikanlah hukuman-hukuman yang mendidik, ya, yang bisa memberikan motivasi kepada siswa tersebut dalam proses pembelajarannya. Mungkin ada dia masalah keluarga yang tidak bisa terselesaikannya atau masalah-masalah yang lain. Nah, bisa kita berikan masukan-masukan kepada Ibu Tati tersebut. Terima kasih. Dan, suara tangisan melihat siswa tersebut yang berlutut di depan kelasnya, kita tidak bisa pula mengapa namanya ke siswa itu memvonis dia. Kita harus tanya dulu kepada guru yang bersangkutan apa permasalahan yang dialami oleh anak tersebut, karena bagaimanapun juga siswa itu di bawah bimbingan dari guru tersebut. Nah, kemudian baru kita tanyakan kepada guru itu apa masalah-masalah yang dialami oleh siswa. Nah, terus baru mungkin kita memberikan pendekatan juga kepada siswa tersebut. Mungkin ada alasan-alasan tertentu yang dia berbuat kesalahan dengan ibu tersebut. Nah, Selesai, Dok. dan mungkin juga kita bisa memberikan solusi kepada Ibu Tati, nah, bahwa dengan kasus yang dialaminya dengan siswa yang masih di kelas 5, mungkin kita bisa memberikan solusi. Tidak harusnya seperti itu. Berikanlah hukuman-hukuman yang mendidik, ya, yang bisa memberikan motivasi kepada siswa tersebut dalam proses pembelajarannya. Mungkin ada dia masalah keluarga yang tidak bisa terselesaikannya atau masalah-masalah yang lain. Nah, bisa kita berikan masukan-masukan kepada Ibu Tati tersebut. Terima kasih. Tati ini tadi orangnya rajin, disiplin, dan sebagainya. Kebetulan kelas itu berada di samping kelas ibu. Suatu hari sering mendengar tulisan tangis dan Ibu Sari ternyata ada di kelas sebelah ibu. Ternyata Bu Tati tersebut yang ada. Dari tangisan tadi, ibu langsung bergegas keluar melihat kejadiannya, mencari sumber suara, ternyata jumpa di kelas tadi. Apa yang kira-kira yang akan ibu lakukan? Apakah ibu hanya berdiam diri saja atau menginterupsi siswa, menginterupsi guru yang ada di dalam kelas? Serta keputusan apa yang akan ibu ambil? Kalau menurut saya yang pertama itu kita tidak langsung menemui anak, tapi kita temui dulu, kita tanyakan penyebab apa, ibaratnya problem apa yang terjadi, kasusnya. Terus setelah itu baru kita jumpai lagi anak. Kita minta keterangan sama, informasi apakah yang terjadi itu sama sesuai yang disampaikan oleh guru kepada kita atau tidak anak. Setelah kita mendapatkan informasi, itu baru kita bicarakan, mungkin dicek-cekkan antara ibu dengan murid, jalan tengahnya untuk yang pertama untuk kebaikan anak, yang kedua untuk kebaikan dirinya, sebenarnya tidak menunjukkan sana sini, yang kedua untuk kebaikan anak ke depannya, dalam arti bisa diselesaikan tapi tidak dalam arti tidak menindas di antara salah satu. Jadi setelah itu baru kita ambil keputusan, dan itu tidak dari kepada kita tadi terhadap guru dan anak murid tadi. Setelah kita kasih masukan wawasan, mungkin itu kalau dari Ibu tak perlu langsung menginterupsi langsung gurunya di depan anak, ataupun anak langsung diberi tambah punishment ataupun
kan zaman sekarang ini kita tahu nih memberikan punishment ataupun hukuman pada anak itu dilarang. Ya, kalau menurut saya sih tidak, karena itu akan merusak mental anak. Dan yang kedua juga bukan mental, kalau guru lebih kepada apa ya, wibawa atau karakter guru tersebut kan gitu Muhammad. Jadi kan merusak wibawa guru juga. Kita menjaga keduanya, tapi bisa jadi lebih baik. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Tuh udah selesai tuh.